Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk dapat melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah di masjid yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kita mohonkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beserta kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabat Nabi yang telah ikut berjuang bersama Nabi untuk bisa menyebarluaskan syariat Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mencoba untuk mentadabburi beberapa ayat Al-Qur'an dan mungkin juga beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena momennya masih dekat dengan peristiwa gerhana, ulun tidak mengambil tema itu. Kapan kemarin terjadi gerhana itu? Malam Rabu. Ya, malam Rabu. Sekarang malam Jumat. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Di mana sebagian besar kaum muslimin telah melaksanakan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu apabila terjadi gerhana maka laksanakan solat. Alhamdulillah ulun lihati di beberapa masjid yang ada di wilayah Banjarmasin ini banyak masjid-masjid yang melaksanakan solat khusuf ataupun sholat gerhana bulan. Meskipun pada waktu itu tidak terlihat juga gerhananya ya, karena cuaca mendung sehingga pas gerhana total itu tidak terlihat oleh kita yang ada di wilayah ini. Tapi di beberapa wilayah itu bisa terlihat dengan sangat indah gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun tidak cerita tentang gerhananya, tapi mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Kita mencoba untuk mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu. Tentu landasannya adalah hadis dan juga ayat Al-Quran. Di antara hadis yang menjadi salah satu dasar dan banyak dikupas oleh para khotib ketika menyampaikan khutbah gerhananya adalah hadis Nabi
yang menjelaskan bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani, tidak akan terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, limauti ahadikum wala lihayati. Kata Nabi, peristiwa gerhana, apakah itu gerhana matahari ataukah itu gerhana bulan, bukan disebabkan karena kematian seseorang, bukan pula disebabkan lahirnya seseorang. Kenapa hadis ini ada? Di antara asbabul wurud, karena di zaman Nabi mengalami beberapa kali peristiwa gerhana. Nah, suatu saat pas terjadi gerhana itu berbarengan dengan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Lalu ada beberapa sahabat Nabi ini yang mengkaitkan peristiwa gerhana itu dengan kematian putra Nabi, sehingga Nabi dengan kalimat yang tegas di dalam hadis ini bahwa la yakhsifani, tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun bulan, limauti ahadikum wala lihayati, bukan karena disebabkan meninggalnya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengkait-kaitkan suatu peristiwa dengan kebaikan dan keburukan seseorang itu sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sampai saat ini masih ada masyarakat yang memiliki pemahaman, pemikiran, suka mengkait-kaitkan ya kesialan, keberuntungan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Contoh ini, di zaman Nabi dikaitkan kematian itu dengan peristiwa gerhana. Apakah ada di zaman kita manusia yang mengkaitkan peristiwa alam atau sesuatu dengan kehidupannya? Ada. Di zaman Nabi ada istilah tatoyur. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, tatoyur atau tiaroh. Apa itu tatoyur? Tatoyur ini menganggap sial dan untung itu tergantung burung. Jadi dari kata to'iroh, burung, tatoyur. Jadi pada masa jahiliyah orang-orang Arab dahulu itu punya satu keyakinan, jika mereka mau melakukan suatu perjalanan, apakah itu perjalanan dagang ataukah perjalanan yang lainnya, maka mereka punya kebiasaan, dia akan mencari jenis burung tertentu, ya, dicari burung itu. Kalau sudah dapat, akan dia usir burung itu biar terbang. Lalu kalau terbangnya itu ke arah kanan, berarti ini
pertanda kebaikan, bertanda keberuntungan. Sehingga kalau burung itu terbang ke arah kanan, dia akan melanjutkan perjalanan dan berkeyakinan kalau dagangnya akan untung. Sebaliknya, jika burung itu ketika dikejutin gitu, lalu dia terbang ke arah kiri, tandanya apa? Sial. Keburukan akan datang menimpanya. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang sudah siap mau berangkat tuh digagalkan, nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena burungnya terbang ke arah kiri. Kalau ke kiri itu membawa sial. Nah, ini di zaman Arab dahulu itu ada praktek seperti itu. Sekarang di zaman manusia modern, kira-kira masih adakah anggapan-anggapan kesialan itu dihubungkan dengan sesuatu, tempatkah, peristiwakah, angkakah, tanggalkah, bulankah yang dianggap sial? Ada enggak kira-kira? Masih. Banyak jar bilang jarnya. Nanti bisa disebutkan malah banyak tuh apa aja, nanti dibantu saya. Contoh yang saya tahu, karena di beberapa daerah saya sana di Jawa itu pernah ulun dengar dan ulun amati begitu. Kalau ada gerombolan burung, kok burung itu burung gagak, ya, apa keyakinannya? Kalau ada burung gagak hinggap di rumah atau di sebuah ranting yang dekat dengan rumah tuh, wah takut benar tuh sudah. Kenapa? Nah, itu tanda di dekat situ akan ada kematian. Nah, ini kan menghubungkan nih kematian dengan adanya burung. Jadi seolah-olah burung itu membawa sial. Kalau dia datang ke rumah seseorang, wah siap-siap di rumah itu akan ada yang meninggal. Nanti kita lihat bagaimana perspektif Islam memandang seperti ini. Jelas itu dilarang. Jelas itu dilarang. Itu mengotori tauhid kita. Itu mengotori akidah kita. Itu bisa membawa kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau lagi, nggak tahu saya sejarahnya dari mana ini, tapi ada orang yang beranggapan angka 13 itu angka sial. Pernah dengar? Nah tuh, sehingga tidak jarang, ya, ini manusia modern loh, saya nggak berbicara tentang zaman dahulu balak kada. Di zaman kita sekarang nih, nah, ada yang berkeyakinan seperti itu. Angka 13 itu angka sial. Sehingga banyak misalnya di antara pemain bola nggak mau tuh kostumnya angka 13 tuh. Nggak mau. Nomor punggungnya itu angka berapa? 13. Kenapa nggak mau? Dianggap sial. Kalau pakai nomor itu, wah, bisa-bisa nanti karir sepak bolanya nggak cemerlang, klubnya jadi kalah terus. Itu ada. Bahkan ada memberi nama bangunan tuh yang tingkat-tingkat tinggi tuh, bangunan lantai 1, 2, 3, 13 nggak ada, langsung habis 12, 14, 15, 13 nggak ada. Kenapa? Karena beranggapan 13 itu adalah angka sial. Pokoknya ada 13-nya, petaka yang datang, kesialan yang datang, kerugian yang datang. Nah, ini adalah bentuk tatayur yang di zaman Nabi sudah diingatkan, itu dilarang.
Meskipun bahasanya dari kata ta'irah, tatayur, burung, ternyata berkembang tidak hanya burung yang dijadikan kambing hitam nih. Ada yang berhubungan dengan waktu, bulan. Pasti tahu nih. Nah, bulan apa? Safar. Apa keyakinan masyarakat tentang bulan Safar tuh? Bulan apa? Sial. Maka jangan mengadakan pesta pernikahan di bulan Safar. Nanti rumah tangganya nggak tahan lama. Kenapa? Sial. Bahkan ada yang mengkhususkan hari tertentu di minggu tertentu di bulan Safar itu, dihindari benar. Hari Rabu di minggu terakhirnya. Saya lupa istilahnya. Di Jawa sana ada istilahnya itu. Apa namanya? Nah, itulah pokoknya. Ada loh. Nah, padahal sudah zaman hebat, ini masih ada seperti itu. Ini hati-hati loh. Ini bisa merusak apa? Akidah. Kita bujur-bujur sholat 5 waktu tapi masih percaya kayak gitu. Nah, ini harus diluruskan. Ini harus diluruskan. Nabi ketika gerhana mengkaitkan meninggal dengan gerhana sudah dilarang sama Nabi. Ini malah mengkaitkan sial untung. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, sebetulnya tidak ada istilah sial-sial itu yang dikaitkan dengan ya burung, angka, hari, tidak ada. Kesialan itu akibat kemaksiatan. Ya, kesialan yang kita dapatkan itu adalah akibat apa? Kemaksiatan kita. Ya, apa yang menimpa Anda keburukan itu adalah hasil ulahmu sendiri. Ulah apa? Kemaksiatan dan dosa. Jadi itu yang menyebabkan selagi kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah, tidak melakukan dosa-dosa, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan keberuntungan. Nah, jadi itu yang kita pegang. Selagi kita tidak melakukan kemaksiatan, nah wong nikah kok dia dihindari. Kalau memang sudah jodohnya, kenapa harus ditunda di luar bulan Safar? Kan tidak maksiat atau nikah tuh. Segera, kata Nabi, kalau memang sudah saatnya, sudah ketemu jodohnya, sudah cocok, falyatazawwaj, segera nikah. Ya ma'syarus sabab, wahai kalian para pemuda dan pemudi, man istata'a alaikumul ba'ah, kalau memang kamu sudah merasa mampu untuk melangsungkan pernikahan, falyatazawwaj. Kata Nabi begitu, segera nikah. Ketemu jodohnya di bulan Safar, ya tidak apa-apa, nikah aja. Jangan sampai karena keyakinan tadi bulan Safar itu bulan sial, lalu kita kemudian terpengaruh itu. Jangan. Itu bisa merusak keyakinan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan penting berikutnya, kalau tadi mengkaitkan alam dengan kesialan ya, itu pesannya. Intinya menjaga kemurnian tauhid kita. Itu diantara makna yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana berdasarkan hadis tadi. La yaksifani limauti ahadin wala
lihayatih. Gerhana itu bukan karena mati atau meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Kemudian yang kedua, melalui peristiwa itu juga kita menemukan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya matahari, bulan, ya, bintang, gunung, pepohonan dan lain sebagainya itu semua adalah makhluk-makhluk Allah. Jangan disalahkan, jangan malah dijadikan sesembahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 41. Ya, surah Fussilat ayat 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Dan di antara bukti kemahakuasaan Allah itu Allah ciptakan ada malam, ada siang. Wasyamsu wal qamar. Allah ciptakan ada matahari, ada bulan. Nah, ingati kata-kata setelah ini. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali kamu bersujud menyembah kepada matahari ataupun bulan. Jadi dilarang melakukan penyembahan sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tetapi semestinya engkau tuh sujud kepada yang telah menciptakannya. Siapa yang telah menciptakan matahari dan bulan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ayat ini penting untuk dikaji? Ya karena ada umat manusia ini yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, dan itu adalah bentuk penyimpangan dalam penyembahan, karena yang hak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar ingin menuhankan, ingin menyembah Allah semata, jangan sekali-kali kamu sujud kepada matahari ataupun bulan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 17 dan ayat 18, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiin, orang-orang sabiin, nanti kita jelaskan siapa itu sabiin, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusa, dan orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, nanti Allah pada hari kiamat akan memberikan keputusan yang benar. Siapa di antara penyembah-penyembah itu yang benar? Karena ternyata ada 6 golongan di situ. Ada yang beriman,
ada yang menjadi Yahudi, ada yang Sabi'i, ada Nasoro, ada Majusi, ada musyrik, ada kafir. Nah, kita lihati tafsirnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah mereka yang meyakini Allah dan Rasulnya. Ya, kita ini golongan yang pertama yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada golongan-golongan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dia melakukan peribadatan penyembahan bukan kepada Allah. Siapa itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal Yahud, orang-orang Yahudi, wahum al-muntasibuna ila millati Musa alaihi salam. Siapa orang Yahudi itu? Adalah mereka yang beragama sebenarnya mengikuti ajarannya Nabi Musa, tapi sudah menyimpang. Kemudian Nasoro. Siapa itu? Adalah al-muntasibuna ila millati Isa, yang awal mulanya mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ini Nasoro, tapi juga sudah mengalami penyimpangan. Apa bentuk penyimpangannya? Kalau versi kita, Isa itu nabi. Versi orang Nasrani adalah Tuhan. Itu penyimpangannya. Kemudian Sabi'in.